Udah, gak usah terlalu banyak pikiran deh. Jalanin aja apa yang udah terjadi. Ya, intinya sih jalani, nikmati, dan syukuri. Gak usah terlalu banyak untuk menyakiti diri. Aduh, malahan bikin sakit hati. Akhirnya lupa deh sama kebahagiaan diri sendiri. Abisan, sibuk banget sih buat bikin orang lain bahagia. Sampai-sampai kehilangan definisi kebahagiaan diri sendiri. Nggak terasa nih, udah bulan November. Bahkan pertengahan November lagi. Dan bentar lagi bulan Desember. Habis itu Januari. Tahun baru. Akhir-akhir ini waktu semakin cepat gak terasa. Tiba-tiba aja udah bulan November. Tahun 2020 seakan-akan menjadi tahun yang tidak pernah terbayangkan bagiku. Bukan bagiku sih. Ya mungkin bagi kita semua sebagian besar. Kira-kira apa nih yang sudah kalian lakuin selama akhir-akhir ini? Apalagi buat kalian ya yang sekarang sudah menginjak umur 20, kepala 2. Buat kalian yang berada di umur ini, mungkin kalian sekarang sudah punya pemikiran ya untuk gimana nih aku ke depannya, gimana nih aku mau maju ke depannya, aku mau jadi apa, aku mau ngapain aja. Apalagi sekarang ditambah sama pandemi ini ya, jadi pikiran kita semakin amburadul. Apalagi kalau kita punya temen nih, misalnya punya temen yang umurnya sama kayak kita, terus dia sudah punya penghasilan sendiri, punya gaji sendiri, sudah punya pekerjaan, sudah mapan di umur yang ke-20 dan sudah lepas dari tanggungan kedua orang tua. Berbeda sama kita yang masih berada dalam tanggungan orang tua. Ya bisa dikatakan jadi beban buat orang tua lah. Tapi setiap orang tua kan gak pernah mikir bahwa anak itu adalah beban. Ya jadi buat kamu, buat kalian semua yang sekarang di umur 20, kepala 2, semangat deh pokoknya. Apalagi sekarang pandemi ini ya. Jangan terlalu menyakiti hati sendiri dengan membandingkan dengan orang lain. Karena orang lain pun belum tentu menjadi seperti kita. Bisa jadi juga orang lain itu ingin berada di posisi kita. Tetapi karena semesta gak merestui, ya seperti itulah. Terkadang kita memang sibuk untuk membahagiakan orang lain, membuat orang lain tersenyum di sekitar kita. Sehingga hal tersebut membuat orang lain nyaman dengan keberadaan kita. Tapi tanpa diketahui, tanpa disadari, pas kita merasa gak bahagia dengan semua itu, tapi kita selalu membuat bahagia orang yang ada di sekitar kita. Ketika sendiri, kita berasa kayak dunia itu sepi banget. Padahal nih ya, ramai banget orang-orang di luar sana yang menunggu kehadiran kita karena mereka merasa nyaman dengan kita. Tapi kita yang merasa selalu membuat orang lain bahagia padahal kita sendiri gak bahagia. Udah, jangan terlalu buat menyiksa diri dengan semua kemunafikan itu. Di umur yang ke-20, memasuki kepala 2 ini, kita harus menjadi pribadi yang kuat. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah juga kita untuk yang terpenting nih, kalau kita punya teman jangan pernah kita bandingkan diri kita ini dengan teman. Karena setiap kita membandingkan pasti akan timbul tuh nanti. Akan timbul rasa minder. Apalagi kita bandingkan sama teman-teman yang sudah mapan daripada kita. Ada 2 pendapat tentang hal tersebut ya. Umur 20 kan masa remaja ya. Dewasa ya.
dewasa, ada yang berpendapat kalau kita sudah dewasa itu kita lebih baik untuk menggunakan masa-masa itu untuk kesenangan kita. Menggunakan masa-masa itu untuk hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia kita, baik selanjutnya maupun untuk memperbaiki masa-masa lalu yang kusam gitu istilahnya ya. Tapi sebagian orang juga berpendapat bahwa masa-masa yang sekarang ini adalah masa yang sudah matang untuk menikah. Gak sedikit kok pasti kita datang ke undangan, ke acara temen gitu, umurnya sama kayak kita dan dia sudah menikah, bahkan juga sudah mapan. Berbeda nih misalnya dengan kita yang masuk di umur ke-20-an tetapi masih menjadi tanggungan orang tua. Udah gak usah terlalu menyakiti diri. Semua punya jalannya masing-masing kok. Semesta sudah punya alur yang sudah menjadi milik kita. Gak mungkin kita keluar jalur, karena semua sudah ditentukan sama semesta. Gak mungkin kok. Gak mungkin kita keluar dari jalur. Semua sudah ditentukan sama semesta. Ya intinya kita cuma jalani, nikmati, dan syukuri. Apalagi sekarang di tengah pandemi nih ya. Ya pandemi ini seakan-akan membuat kita bergeraknya nggak bisa aktif, nggak bisa bebas. Apalagi bagi orang-orang yang suka berkreasi dengan dunia. Orang-orang yang berkreasi dengan dunia ini cenderung mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa imajinasi yang tinggi, tetapi belum tentu realitanya sesuai dengan ekspektasi. Apalagi kalau kita misalnya berimajinasi ya, kita punya harapan tinggi, punya imajinasi yang tinggi, tetapi semua itu gak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Realitanya jauh berbeda. Udah, gak usah terlalu menyiksa diri. Semesta punya jalan tersendiri kok buat kita. Ikuti saja alurnya. Jalani, nikmati, dan syukuri. Aku punya banyak temen ya. Aku punya bermacam-macam variasi temen di umur yang ke-20 ini. Sebenarnya belum masuk ke usia 20 sih, cuma yang mendekati 20 gitu ya. Tapi ini bisa juga buat orang-orang yang sekarang sudah memasuki ke usia 20. Aku jadi punya banyak temen yang bervariasi. Variasi di sini maksudnya dari elemen-elemen yang berbeda. Elemen dari pola pikir mereka banyak yang berbeda. Kemudian keberadaan mereka sekarang. Contohnya kayak gini. Satu, aku punya temen sekarang. Dia adalah orang yang cukup dewasa. Di umurnya yang menginjak ke 20 ini, dia sudah punya pemikiran untuk bekerja, mempunyai penghasilan sendiri. Tetapi dia belum persiapkan semua itu untuk pernikahan. Nah, itu yang pertama tadi. Temanku yang pertama ini, sekarang dia alhamdulillah sudah dapat pekerjaan dan sudah dapat penghasilan sendiri. Aduh, seneng banget deh rasanya punya teman gitu. Kalau dia udah gajian, pasti nanti biasanya setiap minggu atau sebulan sekali gitu diajak makan bareng gitu. Enak sih punya teman yang kayak gitu. Terus lagi temanku yang kedua, dari elemen yang kedua nih ya, dari tipe yang kedua. Yang kedua ini seakan-akan dia sudah siap untuk semuanya. Tapi kenyataannya dia belum memiliki calon. Tapi kayaknya sekarang dia sudah punya inceran deh. Atau mungkin sudah siap-siap buat tunangan gitu, mungkin ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ya mungkin dia yang belum siap semuanya dan sekarang dia juga sedang kuliah sih, juga lagi kuliah, jadi belum kepikiran buat semuanya itu. Nah, dari ketiga elemen-elemen temanku tadi, aku menyimpulkan bahwa memang semesta itu punya cara tersendiri untuk membagi kehidupan orang.
semuanya sudah tertulis. Jadi ya kita cuma jalani, nikmati dan syukuri aja sih kalau menurutku. Lagian ini juga soal pola pikir masing-masing. Kalau kita terus membandingkan kita dengan orang lain tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Nggak akan ada habisnya, malah buat kita sakit hati, menyakiti diri. Buat apa? Jadi yang kita lakuin ini adalah terus maju ke depan, ikuti alurnya. Buat kalian yang sekarang sudah menginjak usia 20-an, lagi kuliah misalnya nih ya, terusin aja kuliahnya. Kalau pengen kerja, sambil kerja ya silahkan kerja, tapi jangan sampai pekerjaan kamu itu mengganggu perkuliahan kamu. Karena perkuliahan ini kan juga izin dari orang tua ya, kita masih pakai uang dari orang tua. Jadi kita gunakan uang itu, perkuliahan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang tua kita mengizinkan kita buat cari sampingan, cari kerja, bagus. Kalau misalnya kalian sekarang sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan sendiri, selamat deh pokoknya. Kamu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, yang bisa yang bisa membuang jauh-jauh ego kalian untuk kuliah misalnya ya. Karena banyak juga teman-temanku itu yang pingin banget kuliah, tapi karena mungkin karena faktor keberadaan mereka ya, jadi dia nggak bisa kuliah. Tapi ada juga kok temanku yang karena salah satu faktor tadi sekarang dia bisa kuliah.